Alena berkata dengan ekspresi kecewa. Tapi ketika aku berpikir untuk pergi sejauh ini ke Amerika Serikat, aku masih merasa sedikit enggan untuk berpisah denganmu. Tama menyentuh wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu keluar kerja, jadi kamu tidak bisa membawa suamimu bersamamu sepanjang waktu. Orang lain akan menertawakanmu, sama seperti aku tidak membawa istriku ketika aku pergi keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Kemudian, Tama berkata lagi pula, kamu dan Nona Fei adalah teman baik, jika kamu pergi sendiri, kurasa dia mungkin akan mengundangmu untuk tinggal bersamanya, senang bekerja bersama di siang hari dan berbicara satu sama lain di malam hari. Meski Alena memiliki kepribadian yang lemah, dia selalu berkomitmen untuk menjadi wanita yang kuat di tempat kerja. Apa yang Tama katakan barusan juga menyentuh hatinya. Ketika seorang wanita pergi bekerja, bagaimana dia bisa menggendong suaminya di sisinya sebagai kontras? Itu tidak hanya membuatmu terlihat tidak berguna, tetapi juga membuat suamimu terlihat tidak berguna. Selain itu, kalimat terakhir Tama juga tepat sasaran. Alena dan Sinta adalah teman baik, dan hubungan antara teman baik tidak dapat selalu melibatkan suaminya. Jika tidak, Sinta pasti akan merasa aneh. Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya, dan berkata kepada Tama dengan nada meminta maaf, suamiku, jika demikian, maka aku hanya bisa pergi sendiri. Selama aku tidak berada di Jakarta, kau harus menjaga diri sendiri dengan baik. Bantu aku merawat orang tuaku. Jangan khawatir. Tama bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, istriku, apakah kamu tidak memberikan jawaban yang jelas kepada Nona Fei? Alena mengangguk, sudah kubilang, aku perlu membicarakannya denganmu sebelum membalasnya. Tama tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa meneleponnya langsung sekarang dan katakan padanya bahwa tidak apa-apa. Kau bisa pergi ke Amerika Serikat. Alena bersenandung, dan berkata, kalau begitu aku akan meneleponnya kembali sekarang. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sinta. Di ujung lain telepon, Sinta bertanya dengan tidak sabar, Alena, apakah kau sudah memberitahu Tuan Renza? Alena berkata, aku telah membicarakan hal ini dengan Tama, dan aku akan menyerahkan urusan keluarga kepadanya. Aku akan datang ke Amerika Serikat secepat mungkin. Sampai jumpa. Benarkah? Sinta segera berkata, aku akan meminta seseorang mengirimkan jet bisnis jarak jauh ke Jakarta, dan mencoba tiba di Jakarta sebelum fajar besok, agar kamu bisa berangkat ke bandara pagi-pagi sekali. Alena bertanya dengan heran, secepat itu? Ya, Sinta berkata tanpa daya, aku akan mengatakan yang sebenarnya, sangat mendesak untuk keluar sekarang. Proyekku telah ditutup selama 1 hari, dan jumlah kerugiannya mencapai puluhan juta dolar. Jika ini berlanjut, aku tidak akan punya muka untuk berbicara dengan para pemegang saham. Sinta untuk sementara menghentikan proyek tersebut, dan kerugian hariannya memang dihitung puluhan juta dolar, tetapi kerugian besar yang sebenarnya tidak ada di sini. Kerugian besar yang sebenarnya adalah dia harus menghapus semua rencana desain sebelumnya, dan persiapan terkait, kerugian langsung di area ini lebih dari 100 juta dolar AS. Tetapi bagi keluarga Fei, jumlah uang ini tidak berarti apa-apa. Di mata Sinta, apalagi 100 juta dolar AS, asalkan Tama bertanya, bagaimana kalau 100 miliar dolar AS? Oleh karena itu, kerugian ini tidak hanya tidak relevan baginya, tetapi juga bersedia membayarnya. Ketika Alena mendengar ini, dia secara alami tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu lagi, jadi dia berkata tanpa ragu, kalau begitu aku akan kembali dan mengepak barang-barangku sebentar, dan aku akan pergi ke bandara besok pagi. Kemudian, dia teringat sesuatu, dan berkata dengan cepat, ngomong-ngomong, Sinta, kamu tidak perlu repot-repot menggunakan jet bisnis apapun, aku cek tiketnya,
kalau besok pagi ada penerbangan, aku beli tiketnya dan terbang ke sana. Sinta berkata, jangan lihat Alena, aku baru saja melihat bahwa tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta ke New York. Jika kau pergi ke kota lain untuk transfer, kau akan tiba setidaknya lusa. Jadi kau harus mengepak barang bawaanmu dan biarkan Tuan Renza membawamu ke bandara besok pagi. Aku akan mengatur sisanya. Oke. Niat Alena bukan untuk membuat Sinta menghabiskan terlalu banyak uang, karena dia tahu bahwa biaya terbang ke Amerika Serikat dengan jet bisnis akan menelan biaya setidaknya ratusan juta. Tetapi ketika Sinta mengatakan bahwa tidak ada waktu sama sekali, ditambah dengan kehilangan 1 hari, mungkin melebihi 10 juta dolar, Alena tidak lagi menolak. Sinta kembali mengingatkan kali ini, ngomong-ngomong Alena, jangan bawa barang bawaan terlalu banyak, aku memiliki semua yang kau butuhkan untuk hidup atau bekerja, dan setelah kau datang, kau akan tinggal di rumahku dan aku tinggal di satu kamar. Dan jika ada yang kurang, barang-barang yang kumiliki di sini dapat digunakan secara langsung. Jadi kamu dapat mengemasnya dengan ringan kali ini, semakin sederhana semakin baik. Baik, karena Sinta terburu-buru menggambarkan situasinya, Alena tidak berani menunda sama sekali, menutup telepon, kembali ke kamar, dan kemudian mulai mengepak barang bawaannya. Meskipun Sinta sudah mengatakan di telepon bahwa dia harus berkemas seringan mungkin, dia tetap mengemas barang-barang pribadi yang diperlukan sebanyak mungkin, agar tidak menimbulkan masalah bagi Sinta saat pergi ke Amerika Serikat. Sinta juga dengan cepat mengoordinasikan pesawat. Sebuah jet bisnis keluarga Fei yang berlokasi di Hong Kong sudah lepas landas larut malam dan menuju Jakarta. Dan itu bisa mendarat di Jakarta di pagi hari. Itu hanya menunggu Alena tiba sebelum berangkat ke New York. Karena Sinta sudah menyiapkan background untuk pemadam kebakaran, Alena pun merasa waktunya mepet, dan rencananya langsung berangkat ke bandara jam 6 besok pagi. Tidak akan ada kemacetan lalu lintas di Jakarta pada pukul 6, dan bandara dapat dicapai dalam waktu setengah jam. Jika prosesnya cepat, dia mungkin bisa naik pesawat dan lepas landas pada pukul 7. Berpikir untuk pergi ke Amerika Serikat ribuan mil jauhnya, meskipun Alena sangat enggan menyerah pada Tama, dia tidak punya pilihan lain. Lagi pula, Sinta telah banyak membantunya, dan dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas kebaikan ini. Saat ini, Tama akhirnya menghela nafas lega, dan rencana membuat Alena pergi dianggap selesai. Setelah suami dan istri itu mengemasi koper mereka, Tama tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Alena, "Sayang, apa kamu ingin memberitahu orang tuamu tentang perjalananmu?" Alena setelah memikirkannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Jika aku memberitahu ibu kalau aku akan pergi ke Amerika Serikat lagi, mungkin dia akan membuat keributan untuk pergi denganku. Aku tidak akan berlibur di Amerika Serikat. Bagaimana aku bisa membawanya bersamaku? Jadi kamu akan mengantarku ke bandara besok pagi, dan memberitahunya setelah aku naik pesawat, dan kemudian aku akan mengatakan bahwa pergi ke Amerika Serikat adalah keputusan sementara malam ini, karena aku pergi lebih awal dan terburu-buru, jadi aku tidak memberitahunya. Bahkan jika dia ingin pergi maka dia tidak akan punya kesempatan." Tama mengangguk, dia juga khawatir Rika akan mengikutinya seperti plester anjing, jika dia menyebabkan masalah pada Alena ketika mereka tiba di Amerika Serikat, maka Alena tidak akan bisa menyelesaikannya. Malam ini, Tama berbaring di tempat tidur tanpa tidur. Meskipun dia tahu musuhnya sudah dekat, dia tidak panik sedikit pun. Dia bahkan samar-samar menantikan Earl yang akan datang pada jeda berikutnya. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dia tidak pernah bertemu langsung dengan orang kedua yang telah menguasai energi spiritual. Terakhir kali Earl pertama diberantas, dia juga memimpin dari jarak jauh di Jakarta dan membunuhnya dengan artileri jarak dekat di Siprus. Kali ini,
Dia tahu betul bahwa dia terikat untuk menghadapi pertempuran sengit dengan Earl tertentu dari Black Mamba. Sekarang dia tidak khawatir tentang masa depan. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki beberapa harapan untuk pertempuran sengit ini. Musuh sebelumnya terlalu lemah jika dibandingkan. Kali ini adalah kesempatan terbaik untuk menguji kekuatannya sendiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.